sekalian, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah sama-sama kita membahas tentang ajaran 4 bulanan. Ya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang telah kusempurnakan kejadiannya, lalu kami ilhamkan ke dalam jiwa tersebut sifat fujur dan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, kenapa acara 4 bulanan sering diadakan oleh para ustaz-ustazah, para ulama membiasakan gitu ya? Tujuannya karena pada usia kandungan 4 bulan bayi calon janin ya istilahnya telah sempurna, sudah berbentuk. Pada saat 4 bulanan tersebut Allah menurunkan atau meniupkan ruhnya, ya, meniupkan ruhnya ke dalam janin, sehingga janin tersebut menjadi hidup sempurna. Antara ruh dan jasad telah berpadu, telah bersatu. Pada saat janin dimasukkan oleh ruh itu ada 2 sifat. Satu sifat samawi. Sifat samawi itu adalah ruh. Ruh itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau membahas tentang ruh ini dibahas di dalam kitabnya secara khusus, berbeda-beda macam nama-nama ruh. Tapi ruh yang di sini adalah merupakan potensi yang Allah berikan kepada manusia. Ruh ini dari sifat Allah jadi suci. Pada saat ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah mengetahui bahwa Tuhannya adalah Allah. Dalam Al-Quran diceritakan, alastu bi rabbikum bala syahidna. Allah bertanya, apakah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. Jadi ruhnya sudah kenal sama Tuhan karena dia dari sisi Allah. Pas begitu dia dimasukkan ke dalam jasad yang berasal dari anasir bumi, ya, dari anasir tanah, dari anasir air, dari anasir api, jadi ada unsur-unsur bumi, dia menjadi gelap. Tidak tahu yang tadinya muka siapa, melihat sesuatu yang gaib turun. Jadi pas begitu masuk ke jasad, dia jadi nggak tahu. Makanya kewajiban orang tuanya mendidik si anak itu dengan ilmu agama agar dia tahu jalan Tuhannya. Makanya mulai pendidikan ini, para ulama setiap ada 4 bulanan lalu membacakan, undang saudara, teman, andai tolak untuk bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membacakan surat Yasin, membacakan surat Ar-Rahman, surat Al-Muluk, surat Yusuf, surat Maryam, gitu ya. Karena di hasilnya ada yang mungkin janinnya itu banyak laki-laki biar ganteng seperti Nabi Yusuf, bukan ganteng parasnya, tapi cantik budi pekertinya, bagus budi pekertinya. Demikian pula kalau misalnya perempuan harus seperti Siti Maryam yang bisa menjaga kesuciannya. Siti Maryam itu aulia Allah, makanya namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Banyak suratnya. Yang paling bagus orang tuanya, bapak dan ibunya baca Quran selama kehamilan itu khatam 30 juz. Cuman kadang-kadang berat
Karena minimal kalau dia bagus 9 kali hataman satu hari 1 juz gitu. Mas Aji mah ya gitu, dan juga Mbak Mayu nih ya, kalau bisa semacam itu. Kalau tidak bisa ya minimal dalam 9 bulan itu hatam 30 juz suami istri itu, insya Allah. Selain itu apa? Baca sholawat yang banyak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar dapat syafaatnya, agar anak itu tercurah sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dia jadi anak yang soleh atau solihah. Gampang diingetinnya Bu. Kalau anak yang bapaknya itu rajin baca Quran pada saat kehamilannya, diarahkan untuk menjadi anak yang soleh atau solehah akan mudah insya Allah, karena sudah terpercik cahaya Allah dalam ruhnya dan terpercik cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sebagaimana tadi dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Asy-Syams, pada saat ruh bercampur dengan jasad itu diilhamkan oleh Allah sifat pujur dan sifat takwa. Sifat pujur itu adalah sifatnya yang berbuat dosa dan durhaka kepada Allah. Manusia mah begitu, makanya jangan mengaku bahwa dirinya suci. Setiap manusia punya 2 potensi. Di Al-Quran dijelaskan sifat pujur dan sifat takwa. Menurut beberapa tafsir kontemporer, bahwasanya sifat pujur ditunggangi oleh setan. Sifat durhaka tuh, kalau ibu ngelihat anaknya suka bandel, itu lagi punya sifat pujur, nasihatin yang baik. Atau kalau ibu suka membantah kemauan suaminya, itu juga lagi ketempelan sifat pujur. Sifat setan ditunggangi sama setan. Nah, kalau sudah kopi ntar bapak lagi sibuk tuh, begitu tuh, itu lagi ketempelan sifat setan. Jadi setan mah bukan bangsa jin doang, bangsa manusia juga ketempelan sifat setan gitu. Nah, menurut tafsir sifat setan itu kata-kata setan diulang sampai 80 kali di dalam Al-Quran. Demikian pula sifat takwa ditunggangi oleh sifat malaikat. Malaikat itu juga diulang sampai 80 kali di dalam Al-Quran. Jadi maksudnya apa? Antara kekuatan setan dan kekuatan malaikat seimbang. Sifat pujur dan sifat takwa itu seimbang. Makanya perlu kita mendidik anak kita dari masih di dalam kandungan dengan yang baik. Undang tetangga sebagai wujud syukur kepada Allah diberikan amanah. Ya, makan tetangga minum itu sodako. Ya, dikeluarin makanan macam begini nih, ini sodako, mendapat pahala. Insya Allah bayi yang kita doakan ini menjadi orang-orang yang soleh atau solehah. Makanya nanti Mas Haji mulai sekarang nih, kalau berbuat apa saja, ya Allah, berbuat yang baik ya. Ya Allah, tolong sampaikan pahala zikir saya atau ibadah saya pada kedua orang tua saya, kepada mertua saya, kepada anak turunan saya, gitu tuh. Biar kebagian anaknya. Jadi ya, kepada guru-guru saya, pada kaum muslimin, kalau tambah ikhlas begitu semuanya gitu. Insya Allah tuh nanti anak kita akan menjadi anak yang soleh atau solehah gitu ya. Karena apa? Kalau orang-orang barat, Bu, ini ada di dalam penelitian saya sebenarnya dalam ilmu psikologi, orang-orang barat tuh kalau anaknya di dalam kandungan janin itu disetelkan kaset-kaset klasik, lagu-lagu klasik, karena bayi akan mencari tenang. Kita mah nggak usah begitu, kita mah orang Islam. Dengarkanlah dengan bacaan-bacaan Quran. Yang paling hebat emaknya, karena langsung berhubungan. Bapaknya membantu doa. Ya, bapaknya sebagai penitip
ya istilahnya penitip, ya istilahnya di wadah anak itu harus membantu doa karena itu bagian daripada darah dagingnya. Emaknya tuh rajin baca Quran, rajin baca sholawat. Setelah diteliti gelombang suara di dalam Al-Quran itu semuanya nadanya tidak ada nada tinggi. Gelombang suaranya tidak ada yang tinggi, semuanya gelombangnya menengah ke bawah. Dan itu bagus sekali buat pendidikan bayi yang ada di dalam kandungan maupun anak-anak yang usia sampai usia 15 tahun atau yang usia dewasa sebenarnya mas. Ya, makanya begini nih. Nanti ini banyak nenek-nenek. Ya, maksudnya orang-orang yang ketitipan cucu, jangan sekali-kali menyetel musik suara keras di hadapan anak-anak. Anak itu gelombang otaknya itu nanti akan berpengaruh. Ya, suara-suara keras dalam artian kayak suara rock, gitu ya. Suara itu yang suka ibu-ibu senam apa tuh? Itu yang kurang ya suaranya itu bahaya buat anak. Anak nanti gelombang otaknya itu nggak bagus. Kalau orang Yahudi itu menciptakan musik itu gelombang tinggi tujuannya untuk merusak gelombang otak anak. Nggak usah dikasih narkoba, dikasih nyanyian yang bentuk suara keras kayak orang musik-musik yang rock-rock macam begitu. 3 bulan anak itu akan menjadi orang yang urakan, akan niru yang jelek-jelek, nggak mau niru yang bagus. Makanya anak-anak kita itu dibimbing, diarahkan kalau mau nyetel musiknya yang agama, sholawatan, murotal Quran. Insya Allah tuh anak nanti akan bagus sifatnya. Ini belum diketahui oleh orang-orang umum, hanya orang-orang yang ngajinya ya dicampur antara pengajian pesantren dengan pengajian perguruan tinggi. Itu yang adanya di perguruan tinggi dibahasnya. Telah diteliti oleh para ulama, baik ulama yang ahli agama maupun ulama yang ahli ilmu pengetahuan. Ya, kebetulan saya juga sedikit membahas kejadian ini ya, di dalam disertasi saya yang insya Allah bulan ini mau diajukan sidang tertutup. Tutur Bumi udah diwisuda, padahal bareng sama saya kuliahnya. Dia marajinan, saya merada malesan. Insya Allah nih, tapi diteliti. Nah, mudah-mudahan nih kalau sudah selesai sidang tertutup, nah cerita saya ini bukan berdasarkan emosi atau akal-akalan, itu berdasarkan disiplin ilmu gitu. Karena apa? Disertasi saya itu referensinya ada sekitar 500 daftar pustaka. Referensi baik berupa jurnal maupun dalam bentuk buku gitu ya. Jadi lumayan, coba Bu bayangkan baca buku 500 semuanya ya, diteliti, dirangkum, dimasukkan ke dalam disertasi, ditambahkan dengan pendapat-pendapat kita. Oleh karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, saya harapkan ke depannya setelah lahir bayi itu, Mas Aji, Mbak Mayu, gitu ya, itu dididik dengan pendidikan agama yang baik, ya. Jangan cuma sampai SMA, terus sampai perguruan tinggi. Walaupun dia kuliahnya di kedokteran, ngaji mah wajib. Sampai saat ini nih, saya kata orang mah udah dipanggil Pak Dokter aja ya. Cuma saya masih ngaji. Ngajinya nggak kayak ibu-ibu, sedikit waktunya. Kali ngaji itu berapa kitab barengan. Kitab Sahih Bukhari. Jadi saya baca Sahih Bukhari dulu pernah. Cuman sekarang saya baca sendiri, guru yang ngeliatin, namanya sorogan, bahasa pesantren itu. Saya baca Sahih Muslim, guru yang liatin gitu. Takutnya ada bacaan kita yang salah. Jadi bisa diperbaiki oleh guru yang memang dalam bidang ahlinya. Sahih Bukhari, terus lagi kitab Ihya Ulumuddin. Sebenarnya nih jadwal ngaji kitab Ihya Ulumuddin dengan kitab Hidayatul Mustahid. Ya, cuma karena di sini yang ngundangnya saudara, terus juga murid, udah 18 tahun. Ini jadi jamaah saya, termasuk murid saya. Haji itu murid saya waktu kecil, SMP ngaji di saya sampai SMA doang.
Tapi nanti kalau misalnya ada pengajian di kampung atau tempat komplek tempat ini ngaji walaupun seminggu sekali saya pesen tuh ya suami istri ngaji. Karena apa? Untuk mendidik anak kita. Saya seperti mengaji semacam sekarang ini, ngaji rajin, terus lagi sekolah juga rajin, itu tujuannya ngedidik anak saya biar jadi contoh. Nanti anak saya suruh ngaji, kita ngaji, gitu. Anak saya yang nomor 2 itu, saya suka ajak ngaji, berangkatnya jam 10, baliknya jam 2 malam, baru pulang. Ngaji ke rumah guru khusus. Santrinya mah dikit, cuman 7 orang, 5 orang. Tapi pulangnya sampai jam 2 malam. Itu tujuannya apa? Ngajinya memang buat khusus, buat pengkaderan. Jadi biar bisa ngaji kita kuning, jangan dari terjemahan mulu. Takutnya salah pemahaman. Sekarang orang banyak searching apa-apa di Google. Di Google ternyata banyak yang keliru. Gitu, hati-hati. Karena yang menyampaikan banyak orang yang bukan ahlinya. Udah gitu, memahaminya juga salah. Jadi kalau kita ingin paham ilmu tafsir, ngaji tafsir dari sumber yang aslinya. Kalau ada terjemahan sebagai pengetahuan saja. Adapun kalau ngaji dari sumber aslinya, insya Allah terjemahannya nggak salah dan ahli tafsir yang meluruskannya gitu sama guru yang memang ahli tafsir. Demikian pula ngaji fikih, karena sebanyak orang yang sekarang salah menafsirkan atau memahami agama yang sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Kalau sudah menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, ini sudah salah dalam agama. Gitu ya, dalam agama. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam mengkafirkan, misalnya mengkafirkan orang lain karena berbeda pendapat dengan dia, itu sudah bukan seorang ilmuwan, bukan seorang ulama, itu orang dibarengi oleh hawa nafsu. Tadi sifat bujur itu kelihatannya mau berbuat baik, tapi dia masih dibarengi oleh hawa nafsu. Cara ngeberesin orang yang kebetulan berbeda pendapat dari kita, bagaimana? Kamu ngambil dari sumber apa nih? Kok sholat subuh pakai kunut? Ada dalilnya. Kamu ngambil dari dari dalil mana nih? Kok sholat tarawih cuma 11? Ada dalilnya. Kok sholat tarawih ada 23? Ada dalilnya. Kalau memang ada dalil yang demikian, kita enggak usah permasalahkan. Itu perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan di dalam memahami agama. Yang penting mereka itu masih pada mengerjakan agama ibadah gitu. Ya, jangan gampang menyalahkan. Kalau kita gampang dikit-dikit mengkafirkan orang lain, orang ziarah ke kuburan katanya musyrik lah. Emang kita ngapain di kuburan? Emang nyembah? Kan kita mendoakan ahli kubur biar ahli kubur itu diampuni oleh Allah dosanya. Di samping itu kita silaturahmi dalam bentuk ruh. Orang tua kita cuma ditransfer, coba di dunia nih transfer aja, ditransfer. Kita agak pernah silaturahmi sama orang tua, tetap orang tua itu kangen. Orang tua tuh nggak butuh duitnya, tapi tetap lihat keadaan anaknya itu bagaimana. Tuh kangen. Ya saya 5 tahun kemarin nggak pulang kampung, mertua ngarep-ngarep gitu. Akhirnya habis lebaran walaupun masih ada larangan, kita pulang aja selamat juga tuh, alhamdulillah. Ke Jogja Gunung Kidul 9 jam bisa ditempuh, alhamdulillah. Pulang selamat. Pas begitu dijaga sama orang-orang yang di Jakarta, karena buat ini antisipasi ya, dijaga kita lewat juga karena berkat doa orang tua gitu. Polisi udah Pak pulang aja, Bapak mah langsung katanya enggak pakai stop, enggak pakai diperiksa, dengan doa, sebabnya doa orang tua gitu ya. Itu jadi kalau dalam pendidikan itu begitu terus ya, didiklah dengan pendidikan agama. Di samping itu gratis juga ilmu pengetahuan, keterampilan di sekolah. Sekarang itu ilmu komputer penting setiap ini, mulai dari sekarang nih ya, semenjak ada pandemi semuanya orang harus pandai memanfaatkan gadget HP Android. Ada yang belum bisa, ketua yayasan saya nggak bisa main HP Android, jadi ketinggalan ya, gitu ya. Akhirnya begini ya, ada ya memang itu kita harus belajar gitu ya. Ada ibu-ibu sekolah online
nggak punya HP Android. Saya punyanya HP zaman Belanda Pak. Waduh. Akhirnya ketinggalan anaknya belajar. Jadi sekarang mah semua dipelajari. Cuma pada saat kita punya HP yang bagus demikian, jangan dimanfaatkan buat yang sekedar cuma ngobrol, bercandaan, tapi manfaatkan untuk kebaikan ya, share yang bagus-bagus atau silaturahmi ibu-ibu, pengajian besok hari Minggu gitu ya, semacam itu. Jangan disalahgunakan. Karena memang sekarang ini dunia anak sekarang ini istilahnya godaannya lebih besar ketimbang zaman saya sama Pak Marsudi dulu gitu ya. Sekarang mah baru buka pagi-pagi bangun tidur yang dibuka bukan ini WA, lihat HP ya. Bukannya Quran, bukan zaman kita dulu subuh habis sholat subuh ngaji Quran, ngaji kitab jam 6 baru selesai. Anak sekarang bangun tidur buka HP, ada chattingan apa nih, wow langsung ya, atau browsing apa yang dia ini. Nah itu, dan banyak menyalahgunakan HP. Jadi akhirnya di penghasilannya dikuasai sama HP gitu ya. Ini hati-hati di dalam HP yang sekarang ini, itu godaannya besar. Kelihatannya menyegarkan, misalnya kayak pendidikan, tapi itu menjerumuskan apa lagi? Kebetulan saya juga punya channel YouTube gitu ya. Itu saya suka disamperin YouTube yang begitu. Artinya banyak film-film yang dari luar negeri, setelah saya perhatikan itu isinya pembohongan. Cuman cerita-cerita bohong. Kalau kita mau cerita Nabi aja lah, cerita Nabi gitu. Kalau maunya tadi suka YouTube, sholawatan, pengajian juga harus dipilih. Pengajian di YouTube itu banyak sekali ya, artinya pilihlah ustadz atau kiai-kiai yang mengajarkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jangan suka menonton ceramah orang-orang yang memang gampang menyalahkan orang lain, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Neraka, dari neraka punya bapak moyangnya gitu ya gitu. Padahal orang masuk surga maupun masuk neraka itu tergantung dari rahmatnya Allah, bukan dari amalnya. Bukan manusia yang memutuskan, Allah yang memutuskan nanti pada yaumil kiamat. Kita mah cuma ikhtiar datang ke pengajian, sholat, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti keputusan untuk masuk syarganya Allah yang menentukan. Kalau di dalam kitab Dirotun Nasihin ada seorang ulama ya, kiai besar lah, namanya Barsiso, muridnya 40 bisa terbang semuanya. Sampai malaikat dibuat kagum karena dia merupakan merpatinya masjid, rajin sholat masjid gitu. Dibuat kagum, akhirnya digoda oleh setan dan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi surga itu yang memutuskan Allah. Ya, masuk surga dan masuk neraka yaitu yang memutuskan Allah. Ada juga seorang pelacur sudah dihina sama orang, diceritakan gitu ya. Dihina sama seseorang, dia itu orang yang tidak pantas hidup di dunia dan lain sebagainya. Pokoknya yang menghina pelacur lah. Umumnya orang itu suka menganggap rendah. Ternyata oleh Allah, karena dia di akhir hayatnya mau tobat dan dia sabar, dia nolongin anjing dan anjing itu hidup. Kemudian dalam perjalanan dia mau tobat itu dia itu meninggal akhirnya dikatakan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga. Tuh, Barsiso ulama besar, muridnya bisa terbang, meninggal dalam keadaan mabuk dan istilahnya menghamili orang lain, ya membunuh orang lain. Karena dia dalam keadaan mabuk, jadi semuanya tuh dikerjain tuh. Dia istilahnya berzina dan juga membunuh. Dan akhirnya dia meninggal ke dalam su'ul khotimah. Kita cuma minta doa selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tentang masalah 7 bulanan, dan juga kita bagaimana cara mendidik diri kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan ya ceramah yang singkat ini bisa bermanfaat buat saya pada khususnya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan oleh sahibul hajat dan kita semua yang hadir di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.